perkenalkan, namaku Menik Wulandari, mahasiswa Universitas Pekalongan, program studi ilmu keperawatan NPM 121900631. Di sini saya akan menampilkan sebuah media pembelajaran mengenai praktikum keperawatan maternitas dengan materi pembahasan yaitu pemeriksaan LPOT. Selamat menyaksikan, dah. Pemeriksaan tes kehamilan. Boleh saya data terlebih dahulu ya, Bu? Baik. Namanya Ibu siapa? Ibu Nani. Umurnya? 25 tahun. Terus untuk alamat tempat tinggalnya di mana? Di Desa Banjarmulia, Pemalang. Desa Banjarmulia. Untuk itu tempat lahir? 2 Agustus 1995. Tempat tanggal lahir? Pemalang. 2 Agustus 1995. Baik, Bu, untuk dilakukan pemeriksaan, mari kita menuju ke tempat pemeriksaan dulu. Ruang pemeriksaan ya, Bu? Iya. Baik, silakan masuk, Bu. Pelan-pelan aja, Bu. Baik, Bu, sebelum dilakukan pemeriksaan Ibu bisa ke toilet dulu ya untuk buang air kecil agar nanti tidak mengganggu proses pemeriksaan. Misi ya, Sus. Ya. Sudah, Sus. Disusah. Sudah. Baik, sini, Bu. Sebentar ya, Bu. Pelan aja. Bu, silakan untuk tidur di sini ya, Bu. Berbaring dulu. Sebentar, pelan-pelan. Silakan, Bu. Pelan, Bu. Bentar ya, Bu. Boleh, lurusin aja. Langsung saja ya. Saya perawat Menik yang akan melakukan tindakan pemeriksaan kehamilan pada Ibu. Mengapa tadi saya menyuruh Ibu untuk membuang air kecil terlebih dahulu? Itu karena agar tidak mengganggu pada saat proses pemeriksaan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan LPOT. Nah, pemeriksaan LPOT ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tinggi fundus uteri pada janin Ibu. Kemudian ada 4 proses tahap. Yang pertama LPOT 1 yaitu digunakan untuk mengukur tinggi fundus uteri Ibu. Kemudian untuk LPOT 2 yaitu digunakan untuk mengukur bagian sisi kanan dan kiri fundus Ibu. Kemudian yang ketiga itu menentukan LPOT 3 itu dilakukan untuk mengetahui apakah janin sudah terletak di bagian bawah rahim Ibu atau belum dan sudah memasuki di atas pinggul atau belum. Kemudian untuk LPOT 4 dilakukan untuk LPOT yang terakhir yang keempat yaitu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana janin Ibu untuk mencapai di atas panggul. Kemudian pemeriksaan LPOT 1-3 nanti kaki Ibu bisa agak ditekuk. Kemudian untuk yang LPOT keempat itu kaki Ibu bisa diluruskan kembali. Nanti saya yang membantu Ibu untuk proses itu. Baik, saya siapkan alas terlebih dahulu ya, Bu. Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik. Bentar ya, Bu. Iya, Sus. Baik, sebelum melakukan tindakan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu.
memakai sarung tangan. Kemudian yang terakhir kita lakukan tindakan dengan cara mengkontrak waktu. Baik Bu, sebelum saya melakukan tindakan, kaki bisa ditekuk terlebih dahulu ya Bu, sedikit aja. Nggak usah terlalu tinggi, rendahin lagi. Nah, bentar ya Bu. Bentar ya Bu. Posisikan pasien dengan keadaan kaki agak ditekuk ya. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan leopard 1. Sebelumnya tangannya lurus aja ya. Relax aja. Dalam melakukan pemeriksaan leopard 1, sebelumnya gosokkan kedua telapak tangan agar suhu telapak tangan sama dengan suhu perut ibu. Kemudian, kumpulkan rahim ke tengah untuk menentukan tinggi fundus uteri. Lalu ukur menggunakan Maglin. Kemudian, jika teraba bagian fundus itu teraba keras, bulat, dan melenting, itu berarti kepala. Namun, jika itu teraba lunak dan tidak melenting, berarti itu bokong. Baik Bu, kita akan untuk pemeriksaan leopard kedua, letakkan kedua tangan di bagian sisi dan kiri perut ibu. Tangan kiri digunakan untuk memfiksasi dan tangan kanan untuk meraba bagian perut ibu. Lakukan tekanan ke bawah dan ke atas. Jika teraba keras seperti papan berarti punggung janin, jika teraba tidak jelas dan kecil-kecil berarti ekstremitas janin. Dan lakukan sebaliknya. Untuk pemeriksaan leopard ketiga, gunakan tangan kanan untuk meraba bagian bawah untuk mengetahui bagian bawah janin. Tangan membentuk huruf C. Tangan kiri diletakkan pada bagian fundus untuk memfiksasi. Jika teraba bulat, keras, melengking berarti kepala. Kemudian gunakan ibu jari dan keempat jari tangan kanan. Kemudian sedikit digerakkan atau digoyangkan ke bagian terbawah janin. Apabila terbawah janin sudah memasuki pintu atas panggul, maka saat bagian bawah digoyang sudah menutup atau tidak bergerak. Baik Ibu, untuk kaki bisa diluruskan terlebih dahulu ya Bu, sebelum melakukan leopard keempat. Relax aja Bu, jangan tegang. Bentar ya. Baik Ibu, saya lakukan tekanan sedikit ya Bu. Posisikan diri kita menghadap arah kaki ibu. Kemudian raba dari atas ke bawah dengan kedua tangan. Sedikit berikan tekanan dengan jari pada perut ibu. Jika kedua tangan masih bisa bertemu, maka membentuk sudut konvergen, yang artinya kepala janin itu belum memasuki pintu atas panggul. Namun jika kedua tangan sudah saling bertemu, maka membentuk sudut divergen, atau bisa disebut yaitu kepala janin sudah memasuki pintu atas panggul. Baik Ibu, pemeriksaan sudah saya lakukan. Untuk hasilnya yaitu untuk tinggi uterus ibu, uterus atau rahim itu sekitar 30 cm. Kemudian untuk kepala, posisi kepala janin ibu itu sudah menghadap ke bawah. Sudah pas ya Bu, tepat pada vagina. Cuman itu belum sampai ke titik panggul, belum memasuki pintu panggul.
Kemudian untuk punggung anak ibu itu berada di sebelah kanan. Dan untuk bagian atas ini, uterus atas itu ada bagian bokong anak ibu. Seperti itu ya Bu untuk hasilnya ya Bu, bisa diterima? Bisa Bu? Bisa. Sebelumnya sudah saya lakukan pemeriksaan. Ya udah, makasih ya Bu. Apakah Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Sus. Sudah tidak ada Bu. Jangan lupa selalu minum air putih ya Bu, biar dedeknya selalu sehat. Ya, terima kasih Bu. Mari Bu, saya bantu. I'll be done just sing this song, so wrap me in plastic and make me